Hai sahabat Pejuang Rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini aku akan membahas mengenai pergerakan dari Bitcoin. Ya, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai, jangan di skip. Yang suka boleh bantu like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan koin market cap. Terlihat hari ini ya, per tanggal 30 November 2021, terlihat market crypto secara global turun sekitar 1,05% ya. Nah, di mana penurunan ini bisa dilihat dari Bitcoin, di sini sekitar 3,07%, di 24 jam terakhir minus. Begitu juga dengan Ethereum, Bitcoin atau Binance Coin, Solana, Cardano, Ripple, Polkadot ya. Di sini semuanya mengalami koreksi. Nah, ada yang menarik di sini ya, ada yang menarik yaitu Shiba Inu. Di mana Shiba Inu hari ini kembali menguat sekitar 19,46%. Luar biasa tentunya. Karena kita mendapatkan satu news ya untuk Shiba Inu. Nah, untuk update-annya nanti akan aku buatkan di next video ya mengenai Shiba Inu. Kita akan bahas dulu mengenai Bitcoin ya. Nah, di mana Bitcoin hari ini di coin market cap di kisaran harga 805 juta rupiah ya. Kurang lebih 805 juta rupiah. Kita langsung bahas saja mengenai chart atau pergerakan harga dari Bitcoin di Indodax ya. Nah, aku akan jelaskan sedetail mungkin supaya teman-teman bisa mengerti dengan apa yang aku jelaskan ya. Dari chart 30 menit, nantinya kita akan coba ke chart lebih lama lagi, mungkin yang 4 jam gitu ya. Terus kita lanjutkan ke 1 hari dan juga mingguannya seperti apa. Plus juga nanti kita akan bahas mengenai chart bulanannya seperti apa gitu ya. Nah, oke, kita bahas dulu mengenai chart 30 menitnya. Nah, sebelumnya teman-teman perhatikan dari penguatan terakhir ya, dari penguatan terakhir di sini kita mengalami koreksi sekitar kurang lebih 20% ya untuk Bitcoin. Nah, dari pelemahan ini kita bisa lihat bahwasanya kita di sini membentuk pola yang namanya descending channel ya. Descending channel, oke? Nah, descending channel ini sebenarnya kita mendapatkan beberapa support dan juga resisten ya. Nah, aku coba buatkan dulu untuk titik support dan juga resistennya. Di sini ada titik support resisten ya. Satu, di sini ada satu, yang kedua, dan di sini yang ketiga ya. Oke, untuk support di sini satu, di sini kedua, dan 3 kali menyentuh titik support ya. Oke, teman-teman perhatikan. Dan tadi pagi kita sebenarnya mendapatkan penguatan hingga ke area resisten yang ada di time frame 30 menit ini. Bahkan kita sebenarnya sudah break dari area resisten tersebut gitu ya. Akan tetapi kita terreject kembali dan kembali masuk ke dalam pola descending channel ini. Ya. Nah, kelanjutannya seperti apa untuk Bitcoin? Kita bahas saja langsung ya. Dari pergerakan ini mungkin kita akan lihat dulu karena kita mendapatkan rejection ya atau mendapatkan reject untuk Bitcoin, ada kemungkinan nantinya kita kembali akan melanjutkan koreksi ya, bisa jadi hingga ke area support kembali gitu ya, di area support kembali untuk Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat sekilas dari pola yang terbentuk di sini. Tentunya untuk analisa bukan sesimpel itu ya. Kita akan coba dulu untuk analisa dari menggunakan Fibonacci retracement ya. Kita coba tarik dulu dari harga terendah terakhir untuk Bitcoin ya, hingga harga penguatan. Aku coba ganti time frame-nya menjadi 1 jam supaya lebih jelas. Di sini kita mendapatkan koreksi ya kemarin ya. Kita tarik Fibonacci retracement dari harga terendahnya terakhir di sini hingga harga penguatan. Nah, teman-teman perhatikan ya, sebelumnya Bitcoin itu sempat tertahan ya, kita mendapatkan koreksi dan tentunya kita tertahan di area Fibonacci 0,5 di sini ya. Di area Fibonacci 0,5 kita benar-benar tertahan di sini. Beberapa kali tentunya teman-teman, ya. Di sini sekali ya. Oke, aku langsung buatkan saja untuk tertahannya di mana. Di sini kita tertahan 1 kali teman-teman. Terus kita juga di sini hampir tertahan untuk kedua kalinya dan kita sempat break ya, kita sempat break dari support
Fibonacci 0,5 dan kita langsung kembali menguat ya. Ini terjadi pada tanggal 29 November ya. 29 November. Kita menguat hingga kembali ke area resisten dari pola descending channel yang terbentuk. Nah, saat ini kita kembali koreksi karena mendapatkan reject. Tentunya untuk kelanjutan dari Bitcoin kita bisa lihat dari sini. Kalau misalkan ini kita tetap koreksi, tentunya untuk tahanan Bitcoin ini kita bisa lihat di Fibonacci 0,5 ya. Mungkin kita akan kembali dulu ke area Fibonacci 0,5 dan mungkin nantinya setelah kita koreksi, kalau misalkan Fibonacci 0,5 ini atau support sebelumnya ini kembali menguat atau kembali kuat menahan pergerakan koreksi dari Bitcoin, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin kembali untuk melanjutkan penguatannya gitu ya, hingga area resisten. Nah, yang menarik di sini kalau misalkan nanti kita bisa break gitu ya, kita bisa break dari area resisten dari pola descending channel ini, tentunya ini kabar baik untuk Bitcoin ya. Dan kalau kita misalkan lihat lebih jauh lagi gitu ya, aku tarik dari area resisten tertingginya ya, beberapa resisten. Di sini aku tarik. Nah, di sini ya. Sebenarnya kita juga tertahan di area resisten yang terbentuk dari pola yang lebih lama, teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini, kita tertahan ya, tereject kembali di area resisten. Kalau misalkan kita tarik dari harga ATH sebelumnya di beberapa tahanan ya. Di sini terjadi tahanan gitu loh. Ya, ini untuk area yang lebih lama. Nah, untuk supportnya di mana? Kita bisa tarik lagi di sini, teman-teman. Tarik support dari support-supportnya yang terbentuk ya, atau tahanan terakhir untuk Bitcoin ya. Nah, aku coba tarik untuk garis yang lebih lamanya. Perhatikan teman-teman. Sebenarnya kita juga di sini kalau yang lebih lamanya itu kita membentuk pola yang namanya ya adalah descending broadening wedge pattern ya. Aku coba hapus dulu yang ini supaya lebih jelas. Nah, jadi kita juga sebenarnya membentuk pola yang namanya descending broadening wedge pattern. Nah, di mana biasanya untuk pola ini kelanjutannya itu adalah penguatan ya. Nah, tadi setelah aku bicarakan sebelumnya, kalau misalkan nanti kita bisa bertahan di area support ya, support di sini ya, di tahanan sebelumnya di Fibonacci 0,5 tadi, ya tentunya ini kabar baik untuk Bitcoin. Kenapa? Karena kita bisa saja melihat penguatan untuk Bitcoin. Nah, untuk penguatannya tentunya kalau misalkan kita bisa break dari pola descending channel tadi dan juga pola descending broadening wave pattern ini, tentunya ini bisa melihat kembali Bitcoin berjaya ya, atau kembali menguat ke kisaran ATH sebelumnya kurang lebih ya. Nah, untuk penguatan kita coba lihat dulu apabila nanti Bitcoin bisa break dari beberapa resisten. Kita tarik Fibonacci retracement dari harga tertingginya atau ATH sebelumnya hingga harga koreksian terakhir. Anggap saja di sini adalah tahanan terakhir dari Bitcoin ya, di kisaran harga kurang lebih 779 jutaan. Nah, di mana tentunya kalau misalkan Bitcoin ingin kembali menguat ya, kita harus terlebih dahulu yang pertama harus bisa melewati garis resisten yang terbentuk dari pola descending channel yang aku besarkan di sini ya, aku tebalkan. Yang di warna merah paling tebal ya. Nah, yang kedua kita harus bisa melewati atau break dari area resisten yang terbentuk dari pola descending broadening wedge pattern. Ya, aku tebalkan lagi warnanya menjadi warna hijau ya. Nah, untuk membedakan gitu ya. Untuk membedakan dari beberapa pola yang terbentuk. Oke, jadi sudah ada dua resisten yang wajib sekali untuk Bitcoin break ya, ada dua. Nah, yang ketiga kalau teman-teman perhatikan ada satu lagi untuk area resisten yang wajib dijebol apabila Bitcoin ingin kembali menguat, yaitu di area resisten Fibonacci 0,2 teman-teman. Di sini ya. Di area Fibonacci 0,2 atau di kisaran harga kurang lebih ya 826 jutaan, teman-teman. Kalau misalkan nanti kita bisa break dari 3 resisten ini dan nantinya kita bisa mungkin kita ada mendapatkan koreksi ya, setelah break kita mendapatkan koreksi dan nantinya menguat, entahkah itu tertahan di Fibonacci 0,2 atau di area resisten yang tadinya sudah dijebol dari pola descending channel, atau nantinya kita koreksi hingga area resisten yang terbentuk dari pola descending broadening wedge pattern ya. Kalau nantinya kita bisa bertahan, tentunya untuk penguatan ini sangat besar kemungkinannya ya. Di mana untuk target Bitcoin, kalau misalkan kita asumsikan seperti tadi,
Ada beberapa target ya untuk Bitcoin. Yang pertama itu di area Fibonacci 0,5, teman-teman. Nah, ini adalah target untuk terdekat dari Bitcoin. Di mana untuk target ini tentunya kita bisa tarik dari besarnya pola yang terbentuk ya. Pertama aku coba ambil garis dulu pola yang terbentuk dari descending channel ini ya. Aku tebalkan. Di sini jadi warna hitam, aku tebalkan dulu. Di sini kita coba tarik, pindahkan apabila nanti kita break ya. Kita break dan kita retest. Nah, jadi targetnya itu ya tadi di area Fibonacci 0,5 teman-teman ya. Kalau misalkan kita breaknya itu ya di sini, di area ya mungkin di bulan-bulan Desember nanti ya. Jadi target yang terdekat itu untuk Bitcoin, mungkin teman-teman yang trading harian gitu ya, bisa ditargetkan di area Fibonacci 0,5 ini. Kurang lebih seperti itu untuk yang trading hariannya ya. Dengan catatan sekali lagi, Bitcoin harus bisa menguat dan juga bisa nge-break beberapa resisten yang sudah kita bicarakan ya. Nah, untuk yang lebih lama kalau misalkan kita tidak bisa menguat gitu ya, nantinya mungkin kita coba untuk nanti mungkin kita coba untuk bertahan dulu ya di dalam pola descending channel ini, kita kembali ke dalam gitu ya, ke area resistennya. Terus mungkin masih tertahan di area Fibonacci 0,7 gitu ya, dan kita bisa kembali ke atas, nantinya kita misalkan, kita break gitu ya, break dari support Fibonacci 0 ini ya, di tahanan sebelumnya, atau mungkin bahkan kita bisa break dari pola, support yang terbentuk dari pola descending channel ini, tentunya ini kabar yang kurang baik untuk Bitcoin ya. Nah, di mana untuk target koreksi dari Bitcoin kita bisa lihat kembali di mana saja. Kita coba tarik Fibonacci retracement dari koreksi yang terakhir hingga penguatan ya di sini. Nah, jadi bisa kita lihat untuk titik-titik support dari Bitcoin itu di mana saja. Apabila kita bisa break dari area support, tentunya yang pertama itu kita ada target atau support yang bisa menahan di area Fibonacci 0,6 teman-teman. Atau di kisaran harga kurang lebih ya 731 jutaan ya. 731 jutaan. Yang kedua kita ada support di Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga kurang lebih ya 664 juta. Tentunya kalau misalkan ini terjadi ya, kalau misalkan ini terjadi tentunya untuk altcoin sangat kemungkinan akan lumayan dalam ya untuk koreksinya. Dan ini bisa saja terjadi apabila titik-titik support tadi dijebol ya. Nah, yang pertama supportnya itu ya ada di Fibonacci 0,5 di sini ya. 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih ya 778 jutaan ini yang sebelumnya ditahan. Ya, terus mungkin nanti kalau misalkan kita ingin lebih dalam lagi, ingin terlihat lebih dalam ya apabila kita break dari area support yang terbentuk dari pola descending channel ini teman-teman. Yang mungkin aku tebalkan sedikit biar terlihat. Nah, di sini ya, yang garis bawah merah itu adalah area supportnya. Nah, tentunya hal ini kita tidak inginkan ya. Ya, semoga saja Bitcoin segera menguat kembali dan juga bisa break dari beberapa resisten tadinya. Nah, kita akan lihat lagi dari pola yang lebih lama ya, atau time frame yang lebih lama, yaitu 1 hari. Oke, kita lihat di sini bagaimana untuk chartnya. Nah, di sini aku coba buatkan dulu untuk beberapa garis support dan juga resisten ya. Aku garis dulu untuk supportnya di mana. Ini adalah titik support ya. Aku buatkan dulu support ya. Oke, di sini untuk support dan juga untuk resisten aku gariskan lagi untuk area resistennya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Anggap saja ini sudah pas ya teman-teman. Karena untuk ngepaskan sekali sedikit rumit nantinya. Mungkin bisa makan waktu lama teman-teman. Ya, resistance ya. Di sini aku ganti saja warna hijau supaya bisa membedakan. Dan juga untuk warna garisnya aku ganti warna hijau. Oke ya, jadi ada beberapa garis yang sudah aku buat yaitu support dan juga resisten di sini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya mengenai target-target yang mungkin saja bisa dicapai oleh Bitcoin yang jangka lebih lama gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi ya, kita tadi membentuk pola yang namanya descending channel di sini ya, descending channel. Terus saat ini kita juga kalau misalkan melihat dari pola yang lebih lama atau time frame yang lebih lama, kita juga membentuk pola yang namanya ascending broadening wedge pattern ya, ascending broadening wedge pattern, kebalikan dari yang tadi. Oke, di mana kalau misalkan nanti kita bisa koreksi, tentunya ada beberapa tahanan yang bisa menahan pergerakan dari Bitcoin ya. Di mana yaitu di area
support ya, yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ini teman-teman. Kalau misalkan kita bisa bertahan di sini, ya sudah berarti kita ada kemungkinan untuk kembali menguat hingga area resisten tertingginya gitu ya, atau dari garis resisten yang sudah aku buatkan di sini. Untuk target Bitcoin jangka yang lebih lama, kita bisa tarik Fibonacci retracement dari penguatan terakhir teman-teman hingga koreksiannya gitu ya. Anggap saja nanti kita koreksinya terakhir tadi di area 773 jutaan ya. Kayak di sini. Nah, untuk target Bitcoin tentunya kalau misalkan kita lihat jangka yang lebih lama, yaitu ada di beberapa target ya. Untuk jangka pendeknya sih ya seperti yang kita bicarakan tadi di time frame yang lebih kecil yaitu di area Fibonacci 0,5 ya, 0,5 hingga area Fibonacci 100 ya. Nah, kalau aku besarkan di kisaran harga kurang lebih ya 878 juta hingga tertingginya itu di ATH sebelumnya di kisaran harga kurang lebih 978 jutaan teman-teman. Kalau nantinya kita bisa menguat ke area resisten tertingginya di sini, mungkin kita bisa melihat Bitcoin itu bisa mencapai target tertingginya di kisaran Fibonacci 1,6 ya, atau di kisaran harga ya kurang lebih 1,1 miliar. Atau bahkan kita bisa saja melihat Bitcoin hingga menguat sekitar ya Fibonacci 2,6 teman-teman, atau di kisaran harga kurang lebih 1,3 miliar untuk Bitcoin ya. Akan tetapi tentunya ini bukan yang aku bicarakan target jangka pendek ya. Tapi ini jangka yang lebih lama. Mungkin nanti terjadinya itu ya bisa saja di tahun depan gitu ya. Untuk bulannya pasti kita belum tahu. Nah, ini berbicara mengenai penguatan apabila kita berusaha bertahan di area support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ini. Kalau misalkan kita berbicara mengenai target potensi koreksi ya, yang terjadi dari pola yang lebih besar ini, tentunya seperti ini teman-teman. Nantinya kita di sini kan membentuk pola ascending broadening wedge pattern ya. Nah, misalkan nanti kita di sini tertahan gitu ya, terus kita bisa break dari area pola ini ya, dari supportnya ini, dan nantinya kita retestnya gagal, nah, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin itu kembali koreksi lebih dalam teman-teman. Untuk target koreksinya kita bisa lihat ya, kita tarik saja Fibonacci retracement dari harga terakhir koreksinya yang terjadi di bulan Juni ya, Juni itu terakhir koreksi untuk Bitcoin. Dan juga penguatannya gitu ya. Anggap saja ini adalah target penguatan untuk Bitcoin saat ini ya di sini di bulan November kemarin. Ini adalah penguatannya. Kita tidak bisa lagi menguat gitu. Ya, kita berbicara mengenai potensi koreksi ya. Kalau misalkan kita break dari area support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ini, tentunya ada beberapa target untuk Bitcoin ya. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada di area support Fibonacci 0,3 ya, atau di tahanan sebelumnya yang kita bicarakan tadi di area atau di kisaran harga kurang lebih ya sekitar 770 jutaan teman-teman ya. Ini area yang pertama. Kalau misalkan kita break gitu ya, kita tidak tertahan di sini, ya tentunya ada beberapa target lanjutan, yaitu di area Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih 750 jutaan atau 705 jutaan ya. Kurang lebih 700 jutaan lah gitu, di area tersebut. Dan juga ya target terjauhnya itu aku rasa yang mungkin bisa menahan pergerakan dari Bitcoin nantinya, yaitu di area Fibonacci 0,6 teman-teman. Atau di kisaran harga kurang lebih 640 jutaan ya di sini. Karena di sini juga terjadi beberapa tahanan yang sempat terbentuk di sini sekali ya. Terus di sini juga pernah terjadi. Oke. Jadi ini adalah beberapa tahanan yang mungkin saja bisa menahan pergerakan dari Bitcoin, dengan catatan apabila kita tidak kuat atau tidak bisa bertahan dari support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ini teman-teman ya. Sekali lagi kalau teman-teman bertanya ini bisakah terjadi? Tentu bisa teman-teman ya. Apakah pasti? Tidak ada yang pasti di cryptocurrency teman-teman. Oke, harapan kita tentunya tidak seperti ini ya. Kita tentunya harapan semua orang itu Bitcoin kembali menguat dan juga bisa kembali ke minimal ATH sebelumnya ya. Ya, syukur-syukur kita bisa kembali menguat hingga area resisten yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ini teman-teman. Oke, nah kita lihat sekali lagi untuk time frame yang lebih lama yaitu time frame 1 bulan teman-teman ya. Ini adalah chart untuk 1 bulan dari Bitcoin. Sebelumnya di sini Bitcoin untuk ATH sebelumnya itu di sini ya teman-teman. Lihat perhatikan untuk chartnya. Close candle dari bulanannya itu ya di kisaran harga kurang lebih 850 jutaan. Dan kemarin itu ya di bulan sebelumnya kita sudah break di sini untuk
candle yang warna hijau ini kita close ya, di sini sudah close. Saat ini untuk bulan ini, tentunya hari ini adalah bulan terakhir ya, atau hari terakhir di bulan November. Nah, kita lihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin. Apakah Bitcoin ini bisa close candle esok hari itu di atas dari area ATH sebelumnya ya. Nah, di ATH sebelum atau di garis hitam ini. Close candle-nya gitu ya, bisa di atas atau bahkan kita memang, close candle-nya itu di bawah. Nah, kalau misalkan kita di bawah, bukan tidak mungkin kita bisa mengalami yang namanya fake out ya, atau, untuk break out dari ATH sebelumnya ini adalah gagal gitu loh. Kita bisa saja melihat itu. Kenapa? Kalau misalkan kita close di bawah dari ATH sebelumnya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin itu kembali mengalami koreksi teman-teman ya. Karena close candle itu juga sangat berpengaruh kepada pergerakan Bitcoin untuk bulan berikutnya ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai bulan berikutnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman saat ini yang ingin ambil posisi, ya tunggulah untuk konfirmasi dari Bitcoin seperti apa. Ya misalkan tadi kita berbicara mengenai beberapa titik support ya dari pola ascending broadening wedge pattern tadi, kalau misalkan kita bisa bertahan ya sudah, berarti kita bisa masuk sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau misalkan Bitcoin sempat koreksi gitu ya, apalagi yang kita bicarakan terakhir tadi, hingga ya kurang lebih kisaran 600 jutaan lagi, tentunya untuk altcoin pasti akan mengikuti teman-teman. Jadi stay safe buat teman-teman semua karena kita di penghujung dari bulan November, dan juga kita akan lihat pergerakan Bitcoin untuk esok hari seperti apa di close candle di jam 7 pagi esok hari ya. Nah, jadi untuk updatean dari Bitcoin aku rasa cukup di sini. Ya, sekali lagi kalau misalkan nanti ini ketinggalan ya, kalau misalkan nanti kita bisa close candle harian esok hari itu ya, close candle bulanan itu bisa di atas dari ATH gitu ya. Ini tentunya kabar baik untuk Bitcoin. Kenapa kita bisa melihat kembali Bitcoin untuk menguat ya. Oke. Jadi, tentunya untuk pembahasan Bitcoin aku rasa cukup dulu sampai di sini. Ya semoga saja kita doakan untuk Bitcoin ini bisa menguat kembali dan juga kita bisa mendapatkan profit yang lumayan tentunya dari baik itu dari Bitcoin dan juga altcoin ya. Nah, tentunya seperti itu. Baik, semoga untuk updatean video kali ini bisa membantu untuk teman-teman juga. Sekali lagi, apa yang aku jelaskan di sini jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli Bitcoin-nya, baik itu Bitcoin dan juga altcoin yang lainnya ya. Di sini hanya analisa, bisa saja terjadi, bisa saja tidak teman-teman. Namanya juga analisa ya. Jadi sekali lagi stay safe buat teman-teman semua, tetap riset menurut teman-teman pribadi. Jadi silahkan analisa kembali ya. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan karena biasanya untuk trading yang atau orang yang masuk ke kripto itu baru gitu ya, pendatang baru di kripto mendengar ada berita atau seorang membicarakan mengenai Bitcoin, potensi-potensinya biasanya gelabakan gitu ya, atau bahkan biasanya itu langsung memutuskan sesuatu karena sudah mendengar sesuatu hal dari yang dia pegang sendiri gitu ya. Jangan seperti itu teman-teman. Riset ulang gitu loh. Analisa ulang bagaimana menurut analisa teman-teman lagi. Oke, di sini aku hanya memberi apa yang aku ketahui gitu ya, menurut aku pribadi. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai selesai. Tetap support channel ini dengan bisa bantu like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe seperti tadi ya. Baik, salam sehat buat teman-teman semua, stay safe,